untuk kita perhatikan bersama. Pertama, mohon mikrofon atau corong bicara disenyapkan selama pertemuan berlangsung kecuali Anda akan berbicara. Mohon agar video tetap dibuka karena dukungan dan reaksi positif Anda sangat berarti buat para pembicara. Mohon menggunakan nama asli di layar video Anda, bukan nama gawai atau nama alias. Penulisan nama dapat dilakukan dengan cara untuk para pemegang peran, nama, klub Toastmasters, dan pasar. Peran, nama, klub Toastmasters, dan kota. Peran, strip, nama, strip, klub Toastmaster, strip, kota. Contohnya SAA, Fadli, strip, debat, strip, Jambi, Denpasar. Untuk anggota Toastmasters, nama, strip, klub Toastmaster, strip, kota. Contoh Fadli, debat, strip, Denpasar. Untuk para tamu, strip, nama, strip, kota. Contohnya tamu, strip Fadli, strip Denpasar. 3. Semua pembicara mohon menandai penghitung waktu guna mengetahui lokasi waktu yang tersedia. Silakan memberdayakan ruang chat untuk bertanya, memuji, dan berkomentar tentang hal-hal seputar acara pertemuan siang hari ini. 5. Mohon perhatian bahwa pertemuan ini akan direkam dan ada kemungkinan akan diperlihatkan di media sosial. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kendali kepada Presiden Debat yang akan membuka acara siang hari ini. Mari rekan-rekan kita sambut Presiden Denpasar Bahasa Toastmasters. Ya, hari ini presidennya tidak ada Pak Fadli, jadi kasih ke Denny karena Denny next in line, ini selanjutnya. Silakan, Toastmaster Denny. Oke, terima kasih Su atas sambutannya yang sangat menarik. Hari ini pertemuan akan pada hari Minggu 4 seperti biasa. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada para anggota Toastmaster dari klub lain yang sudah membantu, seperti Pak Samilton, terus Mario, juga untuk pembicara Ana, kemudian juga Pak Yusuf yang sering datang, dan saya mengucapkan selamat datang juga kepada para anggota debat, Sul, Yu, dan Ana. Hari ini pertemuan kita karena ada santai, jadi kita cuma sedikit, namun kita tetap akan mengadakan acara supaya kita bisa selalu berlatih biar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk itu, sebelum saya mulai, kita akan memanggil pengarah acara kita, Ayu Anantia. Ayu, apa sudah siap? Ya, saya sudah siap. Terima kasih, Denny. Teman-teman semua, selamat siang. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat yang sudah hadir di Denpasar Bahasa. Saya malah sudah melihat Pak Samiton ini virtual hand-nya atau tangan virtualnya sudah disiapkan itu di pojok kiri atas. Terima kasih Pak Samiton. Hari ini tema kita itu agak berbeda dari yang lain-lain. Kita mau bicarakan soal bumi. Wah, ini bumi. Ibu Pertiwi begitu ya, menjaga bumi, dan dengan kata acuannya nanti akan disampaikan oleh Pak Agus. Ini ngomong-ngomong soal bumi dan ngomong-ngomong soal menjaga bumi, saya mau tanya, ini ada yang punya pengalaman nggak untuk dibagikan tentang menjaga bumi? Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi? Silahkan. Ya, Mario. Baik, saya beberapa kali menjadi mentor untuk siswa-siswa kelas 6 di sekolah saya yang pernah mengadakan tugas besar mengenai penyelamatan lingkungan hidup. Misalnya ada beberapa kali ada murid saya yang meriset tentang
kehidupan di bawah laut. Ternyata dari narasumber yang diundang untuk berbagi ilmu kepada murid-murid saya mempelajari hal-hal yang sangat sederhana yang ternyata sangat berpengaruh terhadap lingkungan kita, termasuk lingkungan di bawah laut. Salah satunya adalah penggunaan bahan-bahan yang terbuat dari kelapa sawit. Jadi, misalnya seperti sunblock, ya, sunblock itu kita suka memakainya ketika kita berada di pantai untuk menghindari sengatan matahari. Ternyata penggunaan sunblock yang terbuat dari bahan kimia itu juga bisa merusak koral yang ada di atau terumbu karang yang ada di bawah laut dan juga merusak biota-biota yang ada di situ. Kemudian ada satu hal lain yang menurut saya sangat-sangat sederhana adalah ketika kita tidak menggunakan handphone ataupun laptop ataupun komputer, kita suka mencoloknya begitu saja tanpa mematikan. Nah, itu sebenarnya bayangkan kalau jutaan manusia melakukan hal yang sama, berapa banyak energi yang terbuang. Jadi, satu hal yang saya pelajari yang dari pengalaman ini adalah matikan colokan handphone ketika sudah tidak dipakai. Atau cabut chargernya. Demikian, terima kasih. Loh, Pak Mario, kalau yang T-nya itu juga harus dicabut juga, Pak Mario. Kan ada T-nya itu juga harus dicabut. Intinya, selagi listriknya masih ada, sebaiknya dicabut. Oh, begitu. Ya. Saya langsung noleh loh. Iya. Chargernya masih di sana apa enggak gitu. Iya, itu hal. Iya. Sudah berbagi. Ada lagi yang mau berbagi? Saya. Silakan Pak Sam. Saya dari kecil melihat bagaimana ayah saya tidak menimbun sumur, jadi beli rumah zaman dulu ada sumur, lalu kita tidak lagi mengambil dengan cara menimba, tapi sumur itu tidak ditutup, jadi air hujan di seluruh rumah dialirkan ke sumur. Saya tanya ke ayah saya kenapa, dia berkata supaya air tanah bisa menerima air hujan, karena pengerasan kan membuat air hujan itu tidak menyerap. Dan dari situ saya belajar tentang bagaimana menjaga lingkungan secara personal ya, secara keluarga. Dan saya kira itu sesuatu yang mulai membuat perhatian buat saya. Itu saja, Bu. Terima kasih Pak Sam. Mungkin satu lagi. Saya. Oh iya Pak Yusuf. Bentar, saya tadi itu ya, menarik ya. Air, tadi koral hubungannya dengan laut kan ya, dengan kimia. Terus ada listrik. Tadi Pak Sam bilang soal sumur sama air gitu. Pak Yusuf, ini cerita apa nih Pak? Cerita di lingkungan saya, itu di gereja kami sedang galakan Cintai Bumi. Kita memberikan seminar ke lingkungan masing-masing. Kita mengatakan bahwa udah kita nggak usah mikirin yang gede-gede dulu, dari rumah masing-masing aja. Misalnya sampah itu orang udah tahu harus dipilah-pilah, tapi tetap tidak dilakukan itu kan. Membuat kompos, membuat pupuk dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa buah, sayur, itu dicampur dengan air, dicampur dengan molasses, gula, itu difermentasi selama 3 bulan. Ternyata si airnya itu bisa untuk pupuk lagi, bisa untuk bersihin kamar mandi, bisa untuk mengusir kecoa, juga bisa untuk kulit kalau orang berani. Ekoenzim, betul. Nah, itu kan sederhana banget. Kemudian kalau mereka tidak diingatkan, lupa. Oleh karena itu setiap saat, setiap berapa bulan sekali kita kumpulkan kembali, kita ingatkan. Nah, sekarang ada lagi di Bandung ini, kalau kertas-kertas atau plastik, itu kita pisahin, kita telepon orang Kompas, dia datang, dia kasih duit, dia bawa tuh barang. Ini kan
tidak, karena yang paling bahaya itu kan plastik. Kalau plastik itu kan dibuang di tanah, itu akan hancur dalam berapa puluh tahun. Kita ingatkan orang-orang, jadi kita tidak mikirin yang terlalu besar gitu, Ayu. Dari keluarga aja, keluarga masing-masing. Ya, Pak. Itu. Ya, makasih Pak. Berarti itu hubungannya dengan sampah, pupuk, jadi kompos, terus gula, terus jadi malah pengusir hama. Ya, Begitu. ya. Ya, kalau dari saya tambahannya itu ini kembali ke alam. Kalau minum, kalau sakit kepala atau batuk, nggak minum obat batuk, tapi minumnya jahe. Nah, itu juga kembali ke alam gitu kan. Baik, teman-teman, ini udah kita ngobrolin. Nanti kita perdalam lagi di topik spontan gitu. Sekarang saya mau mengundang dulu penilai umum kita Mario untuk memperkenalkan anggota timnya, tim evaluasi. Silakan Mario. Terima kasih kepada pengarah acara. Baik, untuk apa ya bahasa penutup? Oh, saya tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Baik, demi kelancaran kegiatan pada hari ini, kita membutuhkan beberapa orang untuk membantu. Ya, yang pertama adalah pengamat tata bahasa. Pengamat tata bahasa kita pada hari ini adalah Bapak Agus Prasetyo. Silakan Bapak Agus Prasetyo untuk menjelaskan sedikit tentang tugas Anda. Salam sejahtera, rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat. Nama saya Agus Prasetyo, saat ini bertugas sebagai pengamat tata bahasa. Tema pertemuan kali ini adalah kita jaga bumi, bumi jaga kita. Tugas pengamat bahasa adalah memberikan penjelasan dari kata-kata yang mungkin salah, kalimat yang tidak lengkap, tata bahasa yang rancu, hingga penggunaan bahasa asing dalam pidato. Di akhir acara, saya akan memberikan penjelasan singkat dari kesalahan-kesalahan tersebut untuk kita pelajari bersama. Selain itu, sebagai pengamat tata bahasa, saya bertugas untuk memperkenalkan kata acuan pada hari ini, yaitu sampah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampah itu artinya barang yang tidak dipakai atau yang sudah dibuang. Kembali pada penilaian. Terima kasih kepada Bapak Agus Prasetyo sebagai pemerhati bahasa. Kemudian, mari kita undang Saudara Jul Fadli sebagai penghitung bunyi tanpa makna untuk menjelaskan tugasnya. Baik, terima kasih. Salam sejahtera rekan-rekan Toastmasters dan para tamu yang terhormat. Nama saya Fadli, saat ini bertugas sebagai penghitung bunyi tanpa makna. Tugas saya adalah menghitung jumlah kata-kata yang sering kita pakai namun tidak ada artinya, seperti kata er, dan juga kata pengulangan seperti saya, lalu-lalu, atau suara-suara yang mengganggu. Saya akan mulai menghitung dari awal pertemuan dan akan memberikan laporan penghitungan pada akhir pertemuan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Jul Fadli. Berikutnya, mari kita undang Bapak Sam Samiton dari Jabat untuk menjelaskan perannya sebagai penghitung waktu. Nama saya Samiton dan saya bertugas sebagai penghitung waktu. Tugas saya untuk mencatat waktu pidato, baik yang dipersiapkan atau direncanakan maupun pidato yang spontan, topik spontan. Dan saya akan mengkomunikasikan penggunaan waktu tersebut kepada setiap pembicara di pertemuan ini. Untuk pembicara pidato direncanakan, Anda memiliki waktu tergantung pada proyek Anda. Jika waktu Anda 4 atau 5 hingga 6 atau 7 menit, tergantung proyeknya. Pada waktu 4 atau 5 menit, saya akan memberikan tanda
warna hijau di latar belakang saya. Dan kemudian pada waktu 5 atau 6 menit, saya akan memberikan tanda waktu kuning pada latar belakang, dan kemudian 6 atau 7 menit, tanda warna merah, yang artinya waktu Anda sudah habis. Anda memiliki 30 detik untuk menyelesaikan pidato. Untuk pembicara topik spontan, Anda memiliki waktu hanya 1 hingga 2 menit. Pada waktu 1 menit sudah berlalu, saya akan memberikan tanda hijau di latar belakang, dan kemudian pada 1 menit 30 detik saya akan memberikan tanda waktu kuning latar belakang saya, dan kemudian pada waktu 2 menit tanda waktunya merah, yang artinya Anda sudah tidak punya lagi waktu yang cukup. Tapi Anda masih memiliki 30 detik untuk menyelesaikan pidato Anda. Untuk pembicara penilai individu, Anda memiliki waktu 2 hingga 3 menit. Pada 2 menit sudah berlalu, saya akan memberikan tanda hijau, dan kemudian 2 menit 30 detik, tanda waktu kuning, dan kemudian pada waktu 3 menit, tanda waktu merah. Artinya waktu Anda sudah habis. Sekali lagi, Anda memiliki 30 detik untuk selesaikan pidato penilaian Anda. Saya kembalikan kepada... Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Sam sebagai penghitung waktu. Dan yang terakhir adalah penghitung kertas suara yang diperankan oleh Saudara Denny Surya. Terima kasih penilai umum Mario. Ya, tugas saya kali ini hanya menghitung kertas suara untuk para orang yang ikut tabel topik spontan, di mana ini bukan siapa yang terbaik, tapi adalah siapa yang terbaik, siapa yang terfavorit. Jadi siapa yang disukai orang. Jadi ketika kita dapat belajar untuk menjadi lebih baik dengan mengetahui apa aja yang orang menjadi lebih tertarik dalam berbicara. Jadi saya akan menghitung suara nanti di akhir dengan mengeluarkan polling, sehingga Anda bisa memilih dan menentukan siapa yang Anda favoritkan. Itu dari saya kembalikan ke penilai umum. Baik, terima kasih kepada seluruh pengambil peran, dan waktu dan tempat saya serahkan kepada pengarah acara. Baik, terima kasih penilai umum Mario Lin dari Jakarta Mandarin Toastmaster. Setelah ini kita masuk ke acara yang pertama. Acara Toastmaster itu kan ada 3 ya. Yang pertama itu pidato yang dipersiapkan, yang kedua topik spontan, yang ketiga itu acaranya penilaian yang akan dipimpin oleh Toastmaster Mario. Ini kebetulan sekali Purwanto sudah datang, ya kan? Purwanto ini kan sebagai penilainya Ana ya. Jadi kita tunggu sebentar. Beliau masih. Purwanto, selamat datang. Halo. Halo. Iya. Saya belum telat ya. Saya Ini sudah telat. in time apa? Kalau tepat waktu, karena sekarang kita sudah mulai masuk ke pidato yang dipersiapkan. Ini sudah Oke. siap ya? Mau Oke. Purwanto yang memperkenalkan proyeknya Ana? Oke, boleh. Sebentar ya, Silakan. saya buka dulu. Oke. Ana langsung tersenyum-senyum. Oke. Atau mau saya, Pur? Oke, Sudah langsung ada. aja. Iya. Oke, hari ini kita kedatangan salah satu pembicara untuk pidato yang dipersiapkan. Untuk pidato yang dipersiapkan, ya,
Toastmaster Ana Yuda, dia akan memberikan presentasi tentang menulis pidato dengan maksud. Maksud dari proyek ini untuk belajar dan mereview basic metodologi dari menulis sebuah pidato dengan sebuah maksud yang ditentukan dan dipresentasikan dengan sangat baik dengan baik untuk topik apa saja. Waktu dari speech ini 5-7 menit. Ini untuk pidatonya bukan merupakan kayak ringkasan dari manual yang sudah diberikan dari Toastmaster International. Dan judul dari pidatonya Yoga dan Manfaatnya. Toastmaster Ana Yuda, Yoga dan Manfaatnya, Toastmaster Ana Yuda. Oke, time is yours. Saya persilakan. Terima kasih Toastmaster Purwanto. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin untuk berbagi layar. Ya, sudah bisa. Oh, maaf. Baik, apakah layar saya sudah kelihatan? Belum, masih loading. Oh ya. Mungkin diulang lagi kali ya. Sudah. Baik. Silakan dengarkan baik-baik instruksi ini. Pejamkan mata, tahan nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, apakah Anda pernah mendengar instruksi barusan? Silakan ketik 1 jika pernah mendengar atau ketik 2 jika tidak pernah mendengar sama sekali. Baik, terima kasih. Saya kira hampir semuanya pernah mendengar instruksi yang saya ucapkan barusan. Ya, instruksi barusan adalah instruksi yang biasa digunakan dalam yoga. Sebagaimana kita ketahui bahwa yoga sudah menjadi olahraga yang sudah biasa kita lakukan. Bahkan banyak orang yang mengenalnya. Secara harfiah, yoga berasal dari kata tuyuk yang artinya menyatukan. Jadi dalam arti harfiahnya sendiri, yoga itu berarti antara fisik atau disebut dengan asana, kemudian pernafasan, pranayama, dan meditasi, dhyana itu dipersatukan dalam kegiatan yoga ini. Kemudian definisi dari yoga tersebut adalah olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan tubuh, kemudian di mana dalam kesehatan tubuh ini kita juga melibatkan aktivitas fisik. Selain itu juga melakukan latihan pernafasan, menggunakan teknik relaksasi, dan di dalam semua itu tersebut juga ada meditasi. Itu adalah definisi dari yoga. Lebih dari itu, yoga juga di sini juga menyelaraskan tubuh, kemudian pikiran, serta alam semesta atau dunia di sekitar kita dalam waktu yang bersamaan.
Maka oleh karena itu yoga terkadang dilakukan di tempat yang sunyi, sepi, agar kita mudah untuk bermeditasi. Tapi pada kenyataannya yoga sebenarnya tidak hanya dilakukan di tempat yang sepi. Kalau pada akhir-akhir ini, karena yoga juga bisa dilakukan di tempat yang ramai, dalam artian seperti yang biasa saya lakukan yoga di rumah. Saya biasanya melakukan yoga di rumah dengan dikelilingi oleh kedua anak saya, di mana mereka masih kecil, dan biasanya mereka juga mengganggu atau mereka ikut melakukan gerakan yang saya lakukan. Jadi sebenarnya tidak harus di tempat yang sepi, kita juga bisa melakukan yoga di tempat yang ramai juga. Kemudian mengapa yoga itu penting dalam kehidupan dan apa manfaatnya? Manfaat yoga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah untuk tubuh, yang kedua untuk pikiran, dan yang ketiga untuk jiwa. Untuk tubuh, manfaat yoga adalah untuk kesehatan dan kebugaran, sedangkan untuk pikiran yaitu untuk meningkatkan fokus, kemudian juga untuk mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas kerja kita. Sedangkan yang ketiga, yoga untuk jiwa itu meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, membawa ketenangan untuk kehidupan kita. Jadi kalau kita biasanya dalam melakukan yoga, kemudian setelah yoga biasanya kita akan merasa lebih fresh, juga merasa lebih tenang. Itu adalah manfaat dari yoga. Selanjutnya kita dapat melakukan yoga tidak hanya di atas matras, tapi juga kita dapat melakukan di atas kursi atau menggunakan dinding sebagai alat. Menggunakan kursi sangat mudah sekali karena kita dapat melakukan kapan saja dan di mana saja kita inginkan, baik itu di kantor, di rumah, atau pada waktu keadaan pertemuan seperti saat ini. Baiklah, di sini saya tunjukkan ada beberapa gerakan yoga. Wah, Bapak Mario sudah melakukan. Jadi di sini yang pertama adalah kegiatan yoga pose atau yang disebut dengan cow pose atau pose sapi. Baik, mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung sekalian praktek ya. Caranya bagaimana? Ya seperti dalam gambar yang pertama untuk cow pose atau pose sapi. Di sini kita duduk tegak, kemudian di kursi masing-masing, letakkan tangan di atas lutut. Di sini jangan lupa punggungnya diluruskan, kemudian letakkan tangan di atas lutut, tahan sebentar. Gerakan ini dapat mengurangi rasa sakit yang ada di punggung, kemudian rasa sakit linu di bagian pinggul. Jadi kalau kita dalam keadaan seperti ini, kita bisa melakukan peregangan yang seperti ini. Kemudian yang kedua, cat pose atau mungkin ini diartikan dalam bahasa Indonesia pose kucing. Tetap duduk seperti di awal tadi, tapi kepalanya ditundukkan ke bawah sampai kita bayangkan seekor kucing yang sedang melakukan peregangan pada waktu baru bangun tidur. Ini adalah stretching atau peregangan yang kedua. Hal ini sangat bagus sekali untuk tubuh kita atau bagian pundak belakang yang merasa kurang nyaman. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga, side angle. Sama seperti tadi, cuman di sini kita meletakkan telapak tangan ke bawah, kemudian juga mengangkat yang sebelah kiri diangkat ke atas, kemudian kepala dihadapkan ke atas. Jadi menghadap ke telapak tangan yang di atas. Nah, kemudian lakukan berikutnya, ganti tangan yang sebelah satunya diletakkan di bawah dan angkat yang satunya ke atas. Nah, di sini pose ini meningkatkan fleksibilitas tulang belakang kita. Itu manfaat dari yoga yang nomor 3. Selanjutnya, nomor 4, ini disebut dengan Viparita Karani atau legs up the wall, angkat kaki di atas ke dinding. Jadi di sini yang bisa kita lakukan, kita berbaring di atas lantai atau matras, kemudian kita angkat kaki, diam sejenak sambil kita dengarkan nafas kita. Kemudian pose ini sangat bagus sekali untuk tulang punggung bagian bawah dan mengurangi migrain. Selanjutnya, child pose atau Adho Mukha Virasana.
Ini paling mudah kita lakukan, kita duduk di lantai, kemudian tangan ditarik ke depan, kepala menghadap ke bawah sampai kepala menyentuh lantai. Pose ini terkenal sebagai pose yang dapat menenangkan sistem saraf dan mengurangi sakit kepala atau migrain. Jadi saya biasanya melakukan pose ini ketika sakit migrain berat dengan sedikit mendongakkan kepala. Jadi waktu kegiatan seperti ini kepala saya dongakkan dan menekan bagian leher sini ditekan. Pose ini cukup mengurangi rasa sakit migrain yang saya rasakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari beberapa contoh di atas adalah beberapa gerakan yoga yang bisa kita lakukan. Tapi satu hal yang perlu diingat bahwasanya kita harus melakukan gerakan ini dengan benar dan jangan dipaksakan jika memang tidak bisa. Baik, itu semua gerakan yoga. Bagian mana yang termasuk gerakan yoga favorit Bapak dan Ibu sekalian? Dari kelima-limanya, bagi saya yang favorit adalah yang saya hapus. Terima kasih. Ana akhirnya sempat juga ya dapat kesempatan untuk memberikan pidato dalam bahasa Indonesia. Ini yang pertama di Toastmaster dalam bahasa Indonesia. Dari kemarin sudah berpikir-pikir, saya ingat Ana ikut Denpasar Toastmaster itu sambil di HP dan berpikir, wah bisa ini berpidato dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Ana ya, guru yoga ya? Enggak. Bukan guru, tapi selama pandemi sering latihan yoga, ikut yoga lewat Instagram dengan teman-teman dari beberapa negara. Jadi langsung. Iya, jadi di situ ada instrukturnya. Ya, melewati batas waktu dan iya. Ini biasanya keren challenge gitu. Oh, bagus. Baik, terima kasih Ana sudah berbagi, bahkan sudah berbagi beberapa pose yang bisa dilakukan pada saat kita duduk, karena ini adalah posisi yang paling sering kita lakukan, apalagi kalau sedang bekerja. Baik, teman-teman, mari kita sekarang masuk ke acara yang kedua atau sesi yang kedua, karena sesi pertama kita hanya punya satu pembicara, yaitu Ana Yuda, yang nanti akan dievaluasi oleh Purwanto. Pemandu topik spontan kita agak spesial hari ini. Agak spesial, enggak spesial banget kok, spesial banget Den, jangan khawatir. Mari kita sambut Denny Surya. Oh Den, saya lupa ya, manggil Pak Samiton dulu ya. Pak Samiton ini berbagi waktu. Ya, saya mencatat 7 menit 29 detik. Kurang satu. Nyaris. Berarti ini hebat ya Pak ya? Pas. Pas, baik. Ana langsung tersenyum lagi. Senyumnya lebar sekali. Baik, terima kasih Pak Sam dan Denny silahkan. Terima kasih Ayu. Hari ini saya akan menjadi pembantu topik spontan. Apabila teman-teman di data topik spontan itu apa adalah kita berbicara secara dadaan dengan topik yang saya berikan. Di mana apabila waktunya 1 menit akan berwarna hijau, 1,5 menit kuning, dan 2 menit merah. Dan apabila sudah 2 menit, Anda memiliki 30 detik untuk menyelesaikan pembicaraan. Untuk topik hari ini sangat menarik, yaitu mengenai kita jaga bumi, bumi jaga kita. Di mana seringkali sekarang sudah dalam hidup kita sudah banyak yang menjaga lingkungan hidup karena sudah pada sadar semua. Untuk itu saya akan membawakan topik yang terkait dengan ini, dan untuk siapa yang mau berbicara dapat berbicara, atau saya akan memilih Pak Yusuf yang sudah lama yang suka ikut ini pertama kali, karena Pak Yusuf sangat semangat. Jadi topiknya cukup sederhana, yaitu apakah Pak Yusuf pernah mendengar mobil listrik? Pernah. Ya, jadi apakah Pak Yusuf setuju semua mobil kita diubah menjadi mobil listrik? Dan sebutkan alasannya apabila setuju atau apabila tidak setuju. Demikian dari saya.
Terima kasih. Untuk merubah mobil kita semua menjadi mobil listrik, itu saya setuju dan tidak setuju. Mengapa saya setuju dan tidak setuju? Karena belum ada perangkat di setiap kota kecil, apalagi kota kecil, untuk membuat mobil kita bisa jalan. Karena itu diperlukan teknologi yang jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, mungkin bisa dimulai mobil listrik ini di kota-kota besar, di mana orang-orang yang sudah berpendidikan lebih baik dan sudah mengerti bagaimana dia membuat aliran listrik itu bisa masuk ke dalam mobil itu. Yang kedua, saya setuju bila kita mungkin di seluruh Indonesia itu memakai mobil listrik. Mengapa? Karena bumi kita sudah sangat-sangat menderita dengan digali terus, diangkat itu isi dari bumi ini. Kita tidak sadar bahwa suatu saat pasti mereka akan kehabisan. Dan bensin yang diambil dari dalam tanah ini itu akan kembali lagi beratus-ratus tahun kemudian. Selain itu, kita membuat lubang-lubang raksasa yang menghancurkan tanah itu, menghancurkan kesuburan tanah. Itu sangat mengganggu untuk kehidupan masyarakat, kehidupan manusia. Karena tanah itu tidak bisa ditanami lagi. Tanah itu perlu waktu untuk kembali menjadi subur. Oleh karena itu, sebetulnya saya setuju dengan tidak menggali tanah itu. Dan mobil kita diganti dengan mobil listrik. Tapi ya itu tadi, tidak setuju karena kalau semuanya belum pasti bisa. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa topik spontan. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, memang kita masih memiliki kendala, namun kayaknya saya mikir kita akan dalam waktu cepat bisa memiliki mobil listrik semua karena pemerintah sudah memberikan subsidi untuk memakai mobil listrik sehingga lumayan terjangkau. Kemudian apakah ada lagi yang mau berbicara? Bisa angkat tangan. Ya, Mario, boleh silakan. Ya, untuk Mario, topiknya cukup sederhana. Tadi Pak Mario tahu tentang daur ulang sampah. Nah, menurut Pak Mario, apakah dengan adanya daur ulang sampah, kita tetap memerlukan tempat pembuangan sampah? Karena apabila semua sampah didaur ulang, kita tidak memiliki sampah lagi. Gimana pendapat Pak Mario mengenai topik ini? Saya kembalikan ke Pak Mario. Tentu saja kita masih tetap membutuhkan tempat sampah untuk pembuangan, walaupun kita sudah melakukan daur ulang. Karena seperti yang dikatakan oleh Pak Yusuf tadi, sebenarnya kita boleh memilah-milah sampah-sampah yang mana yang bisa langsung didaur ulang, mana yang bersifat plastik dan butuh waktu yang lama untuk diolah kembali. Nah, saya rasa tetap harus punya satu tempat pembuangan sampah. Masalahnya, tempat pembuangan sampah yang berada di sekitar kita kebanyakan adalah tidak terpilah-pilah. Seperti saya tinggal di apartemen, di bawah tempat saya ini ada tempat pembuangan sampah. Dan sampah di situ semua bercampur aduk. Alangkah baiknya, kalau dari pihak pengelola tempat tinggal ataupun pemerintah setempat bisa menganjurkan masyarakat, mendidik masyarakat untuk melakukan pemilahan, mungkin seperti yang terjadi di Jepang dan mungkin di beberapa negara lain. Seperti yang saya pernah dengar di Taiwan, mereka juga ketika membuang sampah, mereka harus sudah memilah dari dalam rumah sebelum dibuang keluar. Nah, permasalahan di kita apa?
yang saya tahu, hal yang paling bisa dilakukan untuk mengubah negara ini adalah dengan pendidikan, melalui pendidikan. Oleh karena itu, sekolah-sekolah sebaiknya bisa mengedukasi, mendidik anaknya untuk mengerti tentang permasalahan bumi saat ini, dan mengajarkan anaknya untuk belajar memilah sampah, mulai dari di dalam kelas, ketika makan, dan juga di rumah. Dan itu dilakukan terus-menerus. Jadi tempat sampah yang tersedia juga akan menjadi rapi dan bersih. Terima kasih. Terima kasih Pak Mario. Wah, saya baru tahu di luar negeri kita sudah dididik. Jadi mungkin saya setuju apabila kita mulai belajar untuk pemerintah kita memiliki sistem seperti di luar negeri, di mana dipilah sebelum dibuang. Karena sebenarnya sudah melihat pemerintah sudah mulai melakukan itu di bandara, di mana dipisahkan tempat sampah, tapi saya sering melihat orang-orang membuang sampah pada tempat yang terbuka, bukan pada tempat yang benar. Jadi mereka melihat tempat sampah mana yang terbuka, tempat itu banyak sampah ya. Kan biasanya tempat sampah yang itu ada 3 jenis untuk sampah plastik, sampah organik, sama sampah kertas. Tapi mereka melihat tempat yang kebuka dibuang di semua di sana. Jadi ini memang perlu adanya pendidikan lagi. Apalagi yang mau berbicara, mungkin Ana mau, oke. Ya, topik ini cukup sederhana, yaitu kan sudah sering ada gerakan beli jangan memberikan kantong plastik. Apakah Ana setuju bila kita tidak memakai kantong plastik? Kalau setuju, kenapa alasannya? Kalau tidak setuju, kenapa alasannya? Mungkin dari saya. Baik, menggunakan program kantong plastik dari pemerintah. Saya kira pemberian kantong plastik dari pemerintah tidak perlu, jadi lebih baik di rumah-rumah menyediakan tempat sampah sendiri. Kalau memang tinggalnya di perumahan, akan tapi kalau tinggalnya di pedesaan mungkin lebih mudah untuk membuat lubang atau kita sebut biasanya jurang, itu untuk membuang tempat di situ, membuat tempat sampah di situ, dikumpulkan, kemudian kita bisa mengolahnya. Kalau itu kita memiliki lubang atau jurang. Tapi kalau di perumahan mungkin lebih baik kita menggunakan tempat sampah sendiri, kita bisa membelinya yang biasanya terbuat dari bambu atau terbuat dari karet yang lebih awet. Kalau saya biasanya menggunakan yang dari timba, sisa timba yang tidak saya gunakan, itu biasanya lebih awet lagi karena saya menggunakan beberapa kali dari bambu, itu bawahnya cepat rusak. Jadi menurut saya kalau menggunakan kantong plastik itu justru akan menambah plastik-plastik untuk tempat sampahnya, untuk yang nantinya akan kita buang juga, itu nantinya juga akan menjadi sampah yang tidak akan bisa diurai dalam waktu yang lama. Justru sampah yang diberikan, plastik yang diberikan oleh pemerintah itu akhirnya akan menjadi sampah juga, dan itu juga akan dibuang ke tempat sampah lagi, kemudian itu akan juga menjadi sampah yang tidak akan terurai dalam waktu yang akan lama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, saya juga setuju, ternyata memang kantong plastik ini, masalah ini sebenarnya dimulai dari Bali, di mana ada 2 anak perempuan di Bali yang memulai gerakan anti kantong plastik untuk dibeli-beli barang. Dan ternyata di Indonesia diberlakukan di mana-mana. Kita sudah memulai di Bali mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, di mana ada gerakan anti kantong plastik di Bali duluan. Namun saya tidak setuju kita tidak dikasih kantong plastik, karena setiap kali membeli barang, saya akan membawa barang sangat berat. Mungkin menurut saya lebih baik apabila kita ada kantong plastik, tapi kantong plastik yang mudah terurai, karena banyak juga kantong plastik yang mudah terurai yang apabila dipakai sebentar, itu bisa. Jadi bukan menghilangkan manfaatnya
kantong plastik, tapi kita memberikan kantong plastik yang lebih baik. Menurut saya seperti itu. Apakah Purwanto bersedia karena tiba-tiba menghidupkan video? Kalau bersedia ikut topik spontan? Ya, tiba-tiba menghidupkan video karena saya ganti koneksi ya barusan. Tadi sebelumnya agak jelek, maka jelas sama bisa memberikan catatan lebih sesuai dengan speech atau pidato. Oke, boleh deh. Boleh. Oke, Boleh topiknya deh, Pak Pemandu topik spontan. topiknya ini, apakah Anda setuju untuk gerakan melepas penyu di pantai? Apakah Anda setuju dengan melepas penyu di pantai? Banyak orang Kayaknya yang jadi deh. halo, Oke, sorry oke. kalau ada. Apakah Anda setuju? Iya, halo. Halo, ya, oke, enggak. Apakah Anda setuju gerakan melepas penyu di pantai? Karena ini belakangan ini sering dalam lingkungan hidup kita melihat orang melepas penyu ke pantai. Apakah Anda setuju dengan gerakan ini dan sebutkan alasannya? Ya, Purwanto, waktu dan tempat. Melepas penyu di pantai. Saya informasi atau apa? Kayaknya Purwanto koneksinya kurang bagus. Mungkin bisa matiin video aja, Pur, kalau Halo. Halo ya, bisa diulang lagi. Oke. Oke, saya tanpa video aja ya. Ya, nggak apa. Oke. Inisiatif yang digalankan oleh beberapa orang. Ya, mungkin kita bagi beberapa orang merupakan hal yang apa sih? Perlukah kita melakukan itu? Tapi kalau menurut saya, mereka pasti mempunyai pertimbangan tersendiri. Dan setiap pertimbangan itu tidak gampang mungkin untuk dilakukan, apalagi itu akan menjadi suatu kebiasaan. Dalam hidup kita, saya percaya di Indonesia, terutama kita sudah terbiasa seperti membawa kantong plastik, beli barang apapun kantong plastik, atau kita beli makanan atau minuman, ya pokoknya kantong plastik lah. Itu suatu yang efisien, sangat-sangat efisien bagi kita semua. Tapi perlu diperhatikan juga, jika 200 juta umat manusia di Indonesia melakukan hal yang berarti setiap hari kita sudah menyumbang 200 juta tong sampah plastik. Dan langkah yang dilakukan dengan melepas penyu di pantai itu merupakan langkah yang ke bumi ini. Contohnya, kita membawa tote bag atau tas belanja sendiri, kita membawa tumbler sendiri, mengurangi sampah kantong plastik. Itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi apapun yang manusia lakukan, jika itu bisa bermanfaat buat bumi, saya rasa itu sangat penting. Karena itu juga bisa memberikan dampak yang besar di kemudian hari. Karena manusia akan melihat, oke, itu suatu langkah yang menarik, saya akan ikut. Tapi kalau tidak ada yang memberikan contoh yang baik, maka tidak ada yang pernah ikut. Jadi anggapan saya, apapun langkah yang kita lakukan untuk menjaga bumi ini, itu harus dimulai dengan langkah yang kecil. Konsisten, mungkin dari tiap bulan sekali, nanti setiap minggu sekali, dan nanti bisa jadi akan menjadi habit buat kita semua. Dan dengan cara itu kita bisa menjaga bumi, dan bumi sebagai mother kita bisa menjaga kita. Saya rasa itu saja dari saya. Kembali ke pemandu topik spontan. Terima kasih Purwanto yang sudah semangat mengajak kita untuk memulai gerakan menjaga bumi.
Dan ini mungkin terakhir kita akan memanggil Pak Sul Fadli untuk topik spontan. Apakah Anda bersedia? Baik, Ya, Pak Sul, topiknya cukup sering di negara maju sudah diberlakukan, tapi di Indonesia belum. Mungkin, apakah Anda tahu bahwa knalpot itu memiliki tingkat kekotoran yang bisa diukur, emisi buang namanya. Jadi, apakah Anda setuju apabila di Indonesia diperlakukan sistem emisi buang seperti di Singapura? Jadi, apabila mobilnya sudah melebihi batas emisi buang yang kita inginkan, maka mobil itu tidak bisa dipakai, harus mengganti mobil yang baru. Apakah Anda setuju? Dan apakah Anda tidak setuju? Boleh memberikan alasan dan kenapa? baik. Saya setuju untuk adanya pengukuran emisi pada setiap kendaraan. Apabila sudah melampaui ambang batas, tidak harus mobilnya dilarang, akan tetapi bagaimana mobil itu bisa diperbaiki agar emisinya tidak melampaui ambang batas. Kalau memang tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diservis lagi untuk menjadi lebih baik, tidak melampaui ambang batas, maka ya memang sebaiknya mobil itu dilarang. Pemiliknya mesti mengganti karena kendaraannya bisa menyebabkan atau berpartisipasi dalam polusi udara yang tentunya juga itu artinya mencemari lingkungan. Lingkungan yang baik itu untuk kita semua, lingkungan yang sehat itu juga untuk kita semua, bukan hanya untuk 1-2 orang. Jadi saya setuju apabila ada pengaturan dan pengukuran terhadap emisi kendaraan, tapi tidak setuju apabila kendaraan tersebut dilarang secara mutlak. Yang lebih tepatnya diberikan kesempatan kepada pemilik untuk memperbaiki mobilnya agar kendaraannya tidak melebihi emisi atau melebihi ambang batas emisi. Demikian. Oke, terima kasih Pak Sul. Ya, ini di luar negeri kenapa dibatasi mobilnya harus diganti karena mobil yang sudah berumur di atas 5 tahun biasanya emisi buangnya sudah melebihi batas. Jadi timbang pemerintah susah mengatur mobil mana yang boleh jalan di jalan, lebih baik kita membatasi mobil mana yang yang boleh berjalan. Itu sebelum saya akhiri, saya akan memanggil Pak Hamilton untuk memberikan laporan waktunya. Ya. Pak Yusuf 2 menit 12 detik, Pak Mario 2 menit 16, Bu Ana 1 menit 43, dan Purwanto 2 menit 15, dan Pak Zul 1 menit 39. Berarti semuanya memenuhi syarat. Oke, terima kasih Pak Hamilton. Ya, ini sekarang kita akan masuk ke waktu istirahat, di mana saya akan mengambil foto dulu. Silakan untuk anggota-anggota sekalian menghidupkan video. Kita akan foto 2 kali, di mana foto pertama adalah pose biasa, dan foto kedua adalah seperti biasa, pose yang kita mau menjaga alam dengan kode-kode bentuk tantangan atau bentukan sikap. Oke, mari untuk foto pertama saya akan ambil. Mari teman-teman bersiap, 1, 2, 3. Pose biasa. Bentar ya. Saya punya lagi agak nge-lag. 1, 2, 3. Foto biasa. Kemudian untuk pose kedua adalah pose Anda untuk menjaga lingkungan hidup. Siapa tahu Anda tahu pose-pose untuk ini. Saya kurang tahu jadi saya ini. Saya akan menghitung 1. Seperti mendukung lingkungan hidup. Ada beberapa kan katakan tidak kepada kantong plastik, misal gini, atau saya cintai lingkungan kayak gini, misal kayak gini, maksudnya. Oke, saya akan 1, 2,
3. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Sekarang kita akan memasuki istirahat 5 menit. Untuk itu saya akan pause. Terima kasih. Salam kembali ya, salam kembali. Ini salam baru. Ini yang mulai siapa? Saya yang mulai atau SE gimana? yang mulai biasanya. SE. Oh, silakan Pak Sul, maaf. Oh, saya yang mulai. Iya, Saya nggak ada biasanya. panduannya nih untuk Nggak mulai apa-apa, berikut. bilang aja selamat datang kembali akan dipanggil. Baik, selamat datang kembali pada para Toastmaster dan tamu. Kita mulai kembali. Kita lanjutkan acaranya. Silakan pada pembawa acara. Terima kasih, Pak Fadli. Sekarang kita masuk ke acara yang terakhir, yaitu acara evaluasi atau penilaian yang akan dipimpin oleh penilai umum kita. Spesial hari ini dari Jakarta, Mandarin Toastmaster. Silakan Mario. Terima kasih kepada pemandu acara. Sekarang kita akan memasuki sesi penilaian umum yang akan diberikan oleh Purwanto sebagai penilai dari Ana Yuda. Silakan Purwanto, waktu Anda 2-3 menit. Yoga dan manfaatnya. Topik yang mungkin sangat menarik buat kita semua, karena itu merupakan salah satu topik kesehatan yang bisa kita implementasikan, dan saya rasa nggak semua orang juga kesulitan untuk mempraktekkan yoga. Apalagi informasi yang diberikan oleh Toastmaster Ana itu merupakan basic-basic yoga. Jadi bukan yoga yang sampai kita melipat badan, yang sampai kita nggak tahu gimana cara membalikkan gerakan itu ke posisi awalnya. Terima kasih Toastmaster Ana Yuda sudah memberikan materi pidato tentang yoga. Dari presentasi tersebut, ada beberapa poin yang saya tangkap. Pertama, di presentasi Toastmaster Ana, dia memberikan kita gambaran berupa slide presentasi. Dan di slide presentasi itu nggak hanya kayak 1-2 halaman, tapi sampai beberapa halaman, dan kita bisa lihat juga beberapa posture atau postur tubuh. Ya, postur tubuh. Jadi, kita semua bisa langsung tahu, oh, posenya seperti ini. Nggak membayangkan lagi. Kalau tanpa slide mungkin agak ribet ya. Mungkin Toastmaster agak harus memperagakan langsung. Ini Purwanto agak freeze. Tujuan dari pidatomu itu apa? Dan dia menjawab ini seperti informasi. Jadi saya mau memberikan informasi kepada teman-teman. Kalau saya bisa memberikan sedikit masukan, mungkin kita dari Toastmaster Ana itu bisa memperhatikan dari sisi proporsional atau komposisi dari pidato. Karena yang kita tahu sendiri dari judulnya, yoga dan manfaatnya. Jadi selain hanya menampilkan berbagai postur tubuh, juga harus menekankan di sisi manfaat. Ya, mungkin enggak seperti kayak kita mau persuasif orang untuk melakukan action. Oke, kamu harus melakukan yoga. Tapi ini lebih seperti informasi, tapi jangan lupa bagian manfaatnya. Karena pada akhirnya orang akan tertarik dengan suatu materi jika kita tahu apa manfaatnya buat kita. Saya rasa itu saja evaluasi dari saya untuk Toastmaster Ana. Terima kasih sudah memberikan presentasi dan terima kasih sudah berusaha dalam bahasa Indonesia. Saya kembalikan ke penilai umum kita. Terima kasih kepada penilai individu, Saudara Purwanto. Selanjutnya saya akan mengundang Pak Samitun sebagai penghitung waktu untuk memberikan laporan catatan penghitungan waktu. Ya, saya mencatat Pak Purwanto juga mirip dengan Ana, pas banget. 3 menit 25 detik.
Baik, terima kasih kepada penghitung waktu. Berikutnya, mari kita undang pengamat tata bahasa kita, yaitu Bapak Agus Prasetyo, untuk memberikan catatan tentang tata bahasa yang dipergunakan pada hari ini. Ya, terima kasih untuk, apakah sudah terlihat layar saya? Jelas, Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk kata-kata indah dan bahasa asing, ini hampir sama sekali tidak ada. Kemudian terima kasih untuk yang menggunakan bahasa acuan, DTM Yusuf, Toastmaster Denny, Toastmaster Ayu, Toastmaster Mario, Toastmaster Ana, yang menggunakan kata acuan hari ini yaitu sampah. Kemudian saya menambahkan bahwa di kantor itu ada office boy yang sering membantu kita untuk membuang sampah. Tahukah teman-teman, tadi saya membaca bahwa office boy itu sudah mempunyai padanannya dalam bahasa Indonesia, yaitu yang disebut pramu kantor. Demikian tata bahasa yang saya ajukan hari ini. Terima kasih, kembali pada penilai umum. Baik, terima kasih kepada penilai tata bahasa. Selanjutnya, mari kita undang penghitung bunyi tanpa makna, Saudara Jul Fadli. Baik, terima kasih penilai umum. Saya akan menyampaikan laporan mengenai bunyi tanpa makna sesuai dengan pemantauan dan catatan saya pada saat kegiatan berlangsung. Sebentar. Saya share screen dulu. Oke, baik, saya bacakan nama-namanya yang mengeluarkan bunyi tanpa makna. Diantaranya ada Toastmaster Purwanto ada 3 kali E, kemudian Ana Yuda ada 7 kali E, Denny Surya ada 1 E, kemudian pengulangan 1 kata, kemudian Pak Agustinus Prasetyo ada 1 kali E. Demikian laporan dari saya kembalikan pada penilai umum. Terima kasih kepada Saudara Fadli. Berikutnya, mari kita mengundang Saudara Denny Surya untuk memberikan laporan perhitungan kertas suara. Terima kasih penilai umum. Ya, saya akan melaunching poll. Silakan Anda memilih selama 1 menit. Ya, silakan diisi. Sorry, yang nomor 6 nggak usah diisi karena saya lupa hapus nomor sampai 5 aja. Oke, lagi 3 orang belum mengisi. Ditunggu. Saya nggak ikut isi ya, Den. Soalnya Iya, ya, baik. sisa lagi 3 orang. Saya nggak tahu siapa. Ya, lagi 2. Lagi 2. Apa yang belum ini? Mungkin Ana sama Pak Yusuf mungkin. Sudahkah? Sudah. Yang belum mungkin Pur mungkin ya. Ya, lagi 1. Ya sudah, saya akhirin karena sudah 1 menit. Mari kita kembali ke pengarah ke penilai umum. Baik, terima kasih kepada penghitung kertas suara. Pengumumannya akan diberikan nanti ya, Di akhir. di akhir acara. Baik. Sekarang adalah penilaian
dari saya sendiri sebagai penilai umum. Baik, tadi kita memulai acara ini tepat pukul 1 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 waktu Indonesia bagian tengah. Dan sampai saat ini kita masih mempunyai 8 orang peserta. Yang tadinya ada 9, oh si Purwanto sudah, mungkin karena koneksi tidak baik terputus. Dan tema yang dipilih pada hari ini juga sangat menarik, yaitu mengenai penyelamatan bumi. Dan sesi pembuka yang dilakukan oleh pengarah acara juga sangat menarik sekali, di mana beberapa orang diminta untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya untuk menyelamatkan bumi. Dan kita bisa belajar dari pendapat-pendapat atau pengalaman-pengalaman yang dibagikan. Kemudian, walaupun pada hari ini kita hanya memiliki satu pembicara yang dipersiapkan, pidato yang dipersiapkan, yaitu mengenai yoga, tetapi sangat menarik. Bagi saya ini sangat menarik karena pose-posenya, terus pengetahuan yang diberikan juga sangat simple, sangat sederhana, dan sangat mudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian topik spontan juga menggugah kita untuk ikut berpartisipasi, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan pemikiran-pemikiran tentang masalah-masalah tentang kebumian kita. Kemudian saya rasa juga hampir setiap orang juga mendapat kesempatan untuk berbicara. Kemudian terima kasih kepada penghitung waktu, Pak Sam. Menurut saya Pak Sam ini bekerja dengan sangat serius ya. Saya perhatikan penampilan warna untuk latar belakang itu sangat tepat kalau menurut dari apa yang saya perhatikan. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Agus sebagai pengamat tata bahasa yang laporannya sangat singkat dan padat. Kemudian penghitung bunyi tanpa makna juga simple, sederhana, dan sepertinya apa yang kita lakukan pada hari ini cukup baik ya, karena bunyi tanpa makna itu sangat sedikit. Dan ini mungkin kedua atau ketiga kali saya mengikuti kegiatan debat, dan saya rasa saya cukup menikmati. Walaupun untuk berbicara dalam bahasa Indonesia yang baik dan formal itu sangat membutuhkan usaha, karena tidak terbiasa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pengarah acara. Terima kasih, Mario. Ya loh, bicara bahasa Indonesia itu kalau yang formal, baik, itu memang pakai berpikir gitu. Kita menggunakan otak juga untuk ini harusnya ngomong apa. Terima kasih Mario dan terima kasih tim penilaian. Sekarang saya akan memanggil Denny untuk membagikan hasil dari penghitungan suara. Silakan Den, KPU, Pak KPU. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, sekarang waktu yang ditunggu siapa pemenang topik spontan, karena untuk penilai individu sama pembicara sudah tahu favoritnya adalah Ana Yuda dan Purwanto. Namun yang kita tunggu-tunggu adalah siapa pembicara topik spontan yang favorit. Drum roll, deng deng deng, dan ternyata Pak Yusuf. Pak Yusuf selalu menjadi ketika ikut saya share dulu. Ada yang bisa, ayo bisa bantu ngambilin foto. Harus ini ya sama Pak. Pak harus speaker, side by side dengan speaker dengan topik spontan sama Denny ya. Aku dihilangin ntar. Aku hilangin, aku remove ini biar Pak Yusuf aja sama ini ya. Pak Yusuf sama ini. Oke, sudah. Bentar. Nah, harus dianukan ya. Ini saya juga barusan. Biasanya nggak pernah begini Pak. Ini. Nah, coba saya. Coba ya. 1, 2, 3. Ada suaranya Pak ya? Ya.
Halo. Nah, coba tak cek dulu Pak. Silakan Denny. Aku sambil ngecek. Kayaknya sudah kena ini. Sekarang Ana mau difoto ini sama sertifikatnya sama Purwanto mau. Ini ayo bisa membantu Ana Karena sebagai dijeng-jengin sama Purwanto. Ana dulu ya ntar Ana ini. Ayo Ana sama ini. Sertifikatnya belum di-share. Belum keluar kah? Di Belum. tempatku sudah, sorry. Udah. Nah, Pak. 1, 2, 3. Lagi satu kali, Ana. 1, 2, 3. Baik. Oke, terima kasih. Purwanto, apakah bisa? Ya udah. Share dulu, bentar ya. Share screen. Bentar, salah. Dah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tadi gini, sekarang gini. Tangannya lain. Enggak apa-apa. Baik, Jenny, terima kasih. Oke, terima kasih. Karena saya kembalikan ke pengarah acara sebelum ditutup. Ya. Teman-teman, terima kasih banyak. Hari ini kita banyak belajar tentang menjaga bumi. Ya, karena pada saat kita menjaga bumi juga akan menjaga kita. Yang saya ada di catatan saya, kita belajar tentang air, tentang laut, tentang koral, kita bicara tentang listrik, kita bicara tentang air, tentang sumur. Dan tadi ada mobil listrik, dan yang terakhir itu apa ya? Tadi yang ditanyakan ke Pak Sul itu loh, tadi apa ya? Emisi kendaraan. Emisi kendaraan. Polusi, tentang polusi. Jadi banyak hal yang kita bicarakan, yang kita rangkum di dalam pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk sudah berpartisipasi. Pak Yusuf, 2 minggu lagi datang lagi ya Pak? Ya, yuk, pasti datang. Baik, terima kasih semuanya. Sekarang saya kembalikan kepada Denny untuk menutup acara ini secara resmi. Silakan, Den. Oke, terima kasih para anggota debat yang sudah datang dan membantu di sini, juga kepada para tamu Toastmaster dari klub lain, yaitu Pak Hamilton dari Jabat, terus Pak Yusuf dari mana ini Pak Yusuf ya, sekarang sudah banyak klubnya, susah disebutkan satu-satu ya, sudah Pak Yusuf dari mana-mana. Kemudian Wariolin dari Jakarta Bahasa, juga pada Ana, Yuda sudah bersedia datang di sini untuk ini. Untuk ini tadi saya juga mengucapkan terima kasih semua selama acara tidak meninggalkan, karena biasanya tiba-tiba ada yang keluar. Saya mengucapkan terima kasih semua yang sudah semangat mengikuti ini. Semoga kita bisa menjadi lebih baik. Dan saya juga mengucapkan untuk para anggota debat yang kontes, semoga bisa menang, karena kita mengharapkan kita tahun lalu juara, semoga tahun ini kita juara juga. Saya ucapkan terima kasih. Untuk itu saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Talk. Semuanya.